Selamat pagi dan salam sehat dari Ibu Selawan. Semoga anak didik kami semuanya dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat. Mari kita belajar. Kita masih tetap di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4. Nah, adapun pembelajaran 4, materi yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan PPKN. Nah, sikap apa lagi ya yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai sikap-sikap ya. Ini sekarang mengenai seorang dokter. Nah, mari kita baca bacaan ini. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Hebatnya dokter kami. Mari kita baca bacaan ini. Dengarkan Ibu membacanya ya. Ia adalah seorang dokter Rana, seorang dokter yang muda, yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Nah, semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat atau berguna untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang.
botol plastik, bola kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, kamu telah mendengarkan tadi bacaan tentang Dokter Rana. Nah, apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Iya, beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Nah, ya. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Nah, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Iya, dampak tindakan Dokter Rana, warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengelola sampah. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Lihat ya, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Nah, sekarang kamu buat kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Ya. Nah, kita buat kesepakatan misalnya kelas 4E di sini ya, kelas 4A nanti. Misalnya lihat gambar, perhatikan gambarnya. Coba diperhatikan gambarnya baik-baik. Pertama, jujur, tertib, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, ya, bekerja sama, kelas bersih dan rapi, ya, berusaha melakukan yang terbaik. Itulah dia tadi kesepakatan kelas agar tercipta kenyamanan. Nah, ketika kesepakatan kelas itu, setiap warga kelas akan merasa dihargai. Ketika kamu mengganggu orang, ketika kamu menghargai ya semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Itulah tadi yang Ibu sebutkan tadi. Itu tadi mengenai kesepakatan tadi. Nah, belajarlah kamu dengan kesepakatan tadi, yaitu yang Ibu sebutkan tadi, belajar jujur, tertib, bekerja sama, ya, saling bergantian, saling menghargai, tepat waktu. Nah, akan
terjadilah kenyamanan dan tidak menjelekkan teman. Itu semua termasuk pengamalan atau pelaksanaan dalam Pancasila, sila kedua. Yaitu apa isi daripada sila kedua itu? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kamu akan melaksanakan atau mengerjakan tugas halaman 60 berapa ya? 67 dan 66. 66, lihat di situ, perhatikan nanti bukumu. Nomor 1, 2, dan 3 mengenai sikap seorang guru. Kedua, mengenai sikap seorang dokter. Ketiga, mengenai sikap seorang polisi yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Halaman 67 nomor 1 sampai 8. Misalnya, jika saya mengganggu teman yang sedang belajar, bagaimana perbuatanmu kepada temanmu? Iya, maka saya bersedia untuk minta maaf, pindah tempat duduk, dan sebagainya. Nanti bisa kamu lanjutkan sampai nomor 8 di rumah. Nah, kerjakanlah tugas itu dengan benar dan tulis dengan rapi. Cukup kamu kerjakan di buku paketmu itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Tetap semangat.